Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintia Wahyu Fitri, NIM 20111130052 dari kelas Eksya 5B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran ekonomi pada masa Ibnu Khaldun. A. Riwayat hidup. Ibnu Khaldun yang bernama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada awal Ramadan 732 Hijriah atau bertepatan dengan 27 Mei 1332 Masehi. Ibnu Khaldun mengawali pelajaran dari ayah kandungnya sendiri. Setelah itu ia pergi berguru kepada para ulama terkemuka seperti Abu Abdillah Muhammad bin Al-Arabi Al-Hasyairi, Abu Al-Abbas Ahmad Ibnu Al-Qushar, Aba Abdillah Muhammad Al-Jiyani, dan Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Abili. Untuk mencapai berbagai ilmu pengetahuan seperti tata bahasa Arab, hadis, fikih, teologi, logika, ilmu alam, matematika, dan astronomi. Sebagai anggota dari keluarga aristokrat, Ibnu Khaldun sudah ditakdirkan untuk menduduki jabatan tertinggi dalam administrasi negara dan mengambil bagian dalam hampir semua pertikaian politik di Afrika Utara. Ibnu Khaldun adalah anggota dari kelompok elit ini, baik karena keturunan maupun pendidikan. Pada tahun 1352 Masehi, ketika masih berusia 20 tahun, ia sudah menjadi Master of the Seal dan memulai karir politiknya yang berlanjut hingga 1375 Masehi. B. Karya-karya Ibnu Khaldun. Karya terbesar Ibnu Khaldun adalah Al-Bar atau Sejarah Dunia. Karya ini terdiri dari 3 buah buku terbagi ke dalam 7 volume, yakni Muqaddimah 1 volume, Al-Bar 4 volume, dan Al-Tarikh bin Khalifah 3 volume. Ibnu Khaldun mencampur pertimbangan pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun, yaitu filosofi, sosiologis, etis, dan ekonomis dalam tulisan-tulisannya. Ibnu Khaldun sungguhnya sangat teratur dan selalu mengikuti alur yang sangat logis. Dalam Muqaddimah, yang merupakan volume pertama dari Al-Bar, setelah memuji sejarah, Ibnu Khaldun berusaha untuk menunjukkan bahwa kesalahan-kesalahan sejarah terjadi ketika sang sejarawan mengabaikan lingkungan sekitar. Ia berusaha mencari pengaruh lingkungan fisik, non-fisik, sosial, institusional, dan ekonomis terhadap sejarah. Akibat Muqaddimah utamanya adalah buku tentang sejarah. Namun demikian, Ibnu Khaldun menguraikan tentang panjang lebar teori produksi, teori nilai, dan teori distribusi, dan teori-teori siklus-siklus yang kesemuanya bergabung menjadi teori ekonomi umum yang koheren yang menjadi kerangka sejarahnya. C. Pemikiran ekonomi. 1. Teori produksi. Bagi Ibnu Khaldun, produksi adalah aktivitas manusia yang diorganisasikan secara sosial dan internasional. A. Tabiat manusia dari produksi. Pada satu sisi, manusia adalah binatang ekonomi, tujuannya adalah memproduksi. Manusia dapat didefinisikan dari segi produksi. Pada sisi lainnya, faktor produksi lebih utama adalah tenaga kerja manusia. Laba produksi adalah nilai utama yang dicapai dari tenaga kerja manusia. Manusia mencapai produksi dengan tanpa upaya tenaga manusia sangat penting untuk setiap akumulasi laba dan modal. Jika sumber produksi adalah kerja sedemikian rupa seperti misalnya pekerjaan, kerajinan tangan, hal ini jelas dari sumber pendapatan adalah hewan, tanaman, atau mineral. Seperti kita lihat, tenaga manusia tetaplah penting. Tanpa tenaga manusia tidak ada hasil yang akan dicapai dan tidak akan ada hasil yang berguna. B. Organisasi sosial dari produksi. Semua berasal dari Allah, namun tenaga manusia penting untuk penghidupan manusia. Namun demikian, manusia tidak dapat sendirian memproduksi cakupan makanan dalam hidupnya. Jika ia ingin bertahan, ia harus mengorganisasikan tenaganya melalui modal dan melalui keterampilan. Tenaga manusia secara individu tidak cukup baginya untuk mendapatkan makanan yang ia perlukan dan tidak memberikan makanan sebanyak yang ia perlukan untuk hidup. Tenaga gabungan menghasilkan lebih banyak daripada kebutuhan para pekerja. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun menganjurkan sebuah organisasi sosial dari produksi dalam bentuk suatu spesialisasi kerja, hanya spesialisasi saja yang memberikan produktivitas yang tinggi. Hal ini perlu untuk penghasilan dari suatu penghidupan yang layak. Hanya pembagian kerja yang memungkinkan terjadinya suatu surplus dan perdagangan antara para produsen. C. Organisasi internasional dari produksi. Pembagian kerja internasional ini tidak didasarkan pada sumber daya alam dari negeri-negeri tersebut, tetapi berdasarkan kepada keterampilan penduduknya,
Karena Ibnu Khaldun, tenaga kerja adalah faktor produksi yang paling terpenting. Kata-kata tertentu memiliki keahlian yang tidak dimiliki oleh kata-kata lainnya. Karena itu semakin banyak populasi aktif, maka semakin banyak produksinya. Dalam hal jumlah kemakmuran dan aktivitas bisnis kota besar maupun kecil berbeda sesuai dengan perbedaan ukuran peradabannya atau populasinya. Kenaikan permintaan terhadap barang dan jasa itu menyebabkan naiknya harga-harga barang dan jasa tersebut, dan juga naiknya gaji yang diberikan kepada pekerja-pekerja terampil. Keahlian dan tenaga kerja juga mahal di kota-kota dengan peradaban yang melimpah. Dengan demikian, Ibnu Khaldun menguraikan suatu teori yang menunjukkan interaksi antara permintaan dan penawaran. Permintaan menciptakan penawarannya sendiri, pada gilirannya menciptakan permintaan yang bertambah. Bagi Ibnu Khaldun, karena faktor produksi yang paling utama adalah tenaga kerja, dan hambatan satu-satunya bagi pembangunan adalah kurangnya persediaan tenaga kerja yang terampil. Proses kumulatif ini pada kenyataannya merupakan suatu teori ekonomi tentang pembangunan. Keahlian memerlukan guru. Dengan demikian, Ibnu Khaldun menguraikan sebuah teori tentang pembangunan yang berdasarkan atas interaksi permintaan dan penawaran. Teori Ibnu Khaldun merupakan embrio suatu teori perdagangan internasional dengan analisis tentang cara-cara pertukaran antara negara-negara kaya dengan negara-negara miskin. Mengantarkan Ibnu Khaldun kepada teori nilai, uang, dan harga. 2. Teori nilai, uang, dan harga. Teori nilai. Bagi Ibnu Khaldun, nilai adalah suatu produk dengan jumlah tenaga kerja yang kandungannya laba yang dihasilkan manusia adalah nilai yang terrealisasi dan dari tenaga kerjanya. B. Teori uang. Bagi Ibnu Khaldun, dua logam yaitu emas dan perak adalah ukuran nilai. Logam-logam ini diterima secara alamiah sebagai uang, di mana nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun mendukung standar logam dan harga emas dan perak yang konstan. Semua barang-barang lainnya terkena fluktuasi pasar kecuali emas dan perak. Jadi, uang logam bukan hanya ukuran nilai tetapi dapat pula digunakan sebagai cadangan nilai. C. Teori harga. Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang lainnya terkena fluktuasi harga tergantung pada pasar. Bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang melimpah, harganya rendah. Karena itu, Ibnu Khaldun menguraikan teori nilai yang berdasarkan tenaga kerja, sebuah teori tentang uang yang kuantitatif, dan sebuah teori tentang harga yang ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Teori tentang harga ini mengantarkan untuk menganalisis fenomena distribusi. 3. Teori distribusi. Harga suatu produk terdiri dari 3 unsur: gaji, laba, dan pajak. Gaji adalah imbal jasa bagi produser, laba adalah imbal jasa bagi pedagang, dan pajak adalah imbal jasa bagi pegawai negeri dan penguasa. Karenanya, Ibnu Khaldun membagi perekonomian ke dalam 3 faktor atau sektor: produksi, pertukaran, dan layanan masyarakat. B. Laba. Laba adalah selisih antara harga jual dan harga beli yang diperoleh oleh pedagang. Ibnu Khaldun mendefinisikan 2 fungsi utama dari perdagangan yang merupakan terjemahan waktu dan tempat dari suatu produk. Usaha untuk mencetak laba sedemikian dapat dilakukan dengan menyimpan barang dan menahannya sehingga pasar berfluktuasi dari harga yang rendah menuju harga yang tinggi, atau sang pedagang dapat memindahkan barangnya ke negeri yang lain di mana permintaan di tempat itu lebih banyak daripada kota asalnya. Bagi Ibnu Khaldun, hakikat perdagangan adalah membeli dengan harga murah dan menjualnya dengan harga mahal. Pajak. Pajak bervariasi menurut kekayaan penguasa dan penduduknya, karena jumlah pajak ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap produk. B. Eksistensi distribusi optimum. Dengan demikian, besarnya ketiga jenis pendapatan ini ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Menurut Ibnu Khaldun, pendapatan ini memiliki nilai optimum. 1. Gaji. Bila gaji terlalu rendah, pasar akan lesu dan produksi tidak akan mengalami peningkatan. Akan tetapi, jika gaji terlalu tinggi, akan terjadi tekanan inflasi dan produsen kehilangan minat untuk bekerja. Pekerja, pengrajin, dan para profesional menjadi sombong. 2. Laba.
Jika laba sangat rendah, pedagang terpaksa melikuidasi saham-sahamnya dan tidak dapat memperbaruinya karena tidak ada modal. 3. Pajak. Jika pajak terlalu rendah, pemerintah tidak dapat menjalani fungsinya. 4. Teori siklus. Bagi Ibnu Khaldun, produksi bergantung pada penawaran dan permintaan terhadap produk. Namun Ibnu Khaldun, populasi dan keuangan publik harus menaati hukum yang tidak dapat ditawar dan selalu berfluktuasi. A. Siklus populasi. Produksi ditentukan oleh populasi. Semakin banyak populasi, semakin banyak produksinya. Demikian pula besar populasi, semakin besar permintaannya terhadap pasar, akan semakin besar produksinya. Terdapat suatu proses kumulatif dari pertumbuhan populasi dan produksi. Pertumbuhan ekonomi menentukan pertumbuhan populasi dan sebaliknya. Proses kumulatif ini juga disebabkan karena faktor-faktor sosiologis dan psikologis. Namun demikian, teori Ibnu Khaldun bersifat dinamis dan siklus harus terjadi. Menurutnya, fluktuasi terjadi karena adanya sumbatan. B. Siklus keuangan publik. Negara juga merupakan faktor produksi yang penting. Dengan pengeluarannya, negara meningkatkan produksi, dan dengan pajaknya, negara membuat produksi menjadi lesu. Pengeluaran pemerintah. Bagi Ibnu Khaldun, sisi pengeluaran keuangan publik sangatlah penting. Pada suatu sisi, bagian dari pengeluaran ini penting bagi aktivitas ekonomi. Di sisi lain, pemerintah menjalankan fungsi terhadap sisi permintaan pasar. Dengan permintaannya, pemerintah memicu produksi. 2. Perpajakan. Uang yang dibelanjakan oleh pemerintah berasal dari penduduk melalui pajak. Pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran hanya jika pemerintah menaikkan pajaknya. Tetapi tekanan fiskal terlalu tinggi yang melemahkan semangat kerja orang, akibatnya timbul siklus fiskal. Bagi Ibnu Khaldun, terdapat optimum fiskal, tapi juga mekanisme yang tidak dapat dibalik yang memaksa pemerintah untuk membelanjakan lebih banyak dan memungut lebih banyak pajak yang menimbulkan siklus produksi. Ibnu Khaldun menggunakan sebuah teori dinamik yang berdasarkan hukum populasi dan hukum keuangan publik. Menurut hukum yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, suatu negeri tidak harus memiliki siklus-siklus perkembangan ekonomi dan depresi.